eh, level dari suatu sinyal, ya, level dari suatu sinyal terhadap waktu, ya. Jadi setiap komunikasi yang menggunakan udara sebagai media transmisinya, ya wireless itu adalah termasuk komunikasi yang menggunakan udara kan ya. Nah, itu pasti akan menemui gangguan, ya, akan menemui gangguan, ya, yang berakibat menurunnya sinyal, ya. Jadi kan kalau cuaca itu kita nggak pernah bisa prediksi itu dia mau cuacanya mau baik terus atau dia ada halangan apa namanya awan kayak gitu-gitu kan. Nah itu kita tidak bisa memprediksi itu semua. Sudah bagus-bagus gitu ya, misalkan kita udah rancang dengan baik gitu. Tapi ternyata cuaca buruk gitu kan. Dan di Indonesia itu kan termasuk musim yang cepat sekali berganti-gantinya gitu kan. Nah, seringkali karena cuaca itu sehingga sinyalnya naik turun itu bisa hilang. Nah, inilah yang kita sebut dengan fading. Jadi fading itu bahasa terjemahannya kan seperti itu ya. Jadi apa namanya gangguan sinyal gitu kan, gangguan sinyal karena difraksi, refleksi dan sebagainya gitu kan. Tapi eh, kalau kalian terjemahkan ya secara translate gitu ya, pakai Google Translate, fading itu sebenarnya kabut ya. Jadi apa kabur-kaburan gitu ya. Maksudnya adalah berkabut gitu kan. Jadi hilangnya komunikasi karena hal tersebut gitu. Nah, fading ini ya besaran yang mempengaruhi fading ini adalah tekanan udara, temperatur dan kelembapan udara ya. Jadi kita nggak tahu fading ini terjadinya kapan, itu bagaimana ya itu kita nggak tahu. Kita cuma bisa meminimalisir ketika keadaannya semakin buruk ya, keadaan cuacanya semakin buruk. Tapi tetap saja kalau misalkan kalian pernah rasakan gitu ya, kalaupun hujan deras gitu ya, misalkan hujan badai gitu, tetap aja gitu ya, telekomunikasi itu akan sulit untuk tersampaikan. Kalaupun tersampaikan biasanya kan, entah itu suaranya timbal tenggelam atau malah tidak terdengar walaupun sambungannya tetap ada gitu ya, tapi suaranya tidak terdengar dan sebagainya gitu ya. Pada umumnya ketika kita melakukan propagasi ya, kita melakukan komunikasi itu sinyal kan diterima pada titik penerima ya. Itu adalah sinyal langsung ya. Dan beberapa sinyal yang terpantul dari objek di sekitarnya. Jadi eh, ketika kita berada di penerima gitu ya, misalnya kita sedang dihubungi oleh orang lain, itu sebenarnya di penerima kita sendiri itu gabungan beberapa sinyal ya. Sinyal dari mana? Sinyal selain dari apa namanya pengirim gitu ya, yang ingin berbicara dengan kita, ada juga sinyal-sinyal lain ya dari objek-objek refleksi dari eh, misalkan komunikasi lain ya, bisa saja dari orang lain atau bisa saja dari apa komunikasi bukan telepon gitu ya, itu bisa saja terjadi ya. Nah, refleksi ini ya, kan tadi kan saya sebutkan ada refleksi, difraksi dan sebagainya gitu kan. Refleksi ini bisa terjadi karena apa? Jadi terkena permukaan tanah gitu ya. Itu bisa menambah sinyal ya yang kita terima. Terus refleksi dari bangunan. Misalkan kalian sedang berkomunikasi di luar gedung gitu kan. Di luar gedung itu berarti kan ada banyak bangunan, ada pohon, ada rumah, ada gedung-gedung sekitar, ada mobil ya yang bergerak, itu juga bisa memantulkan atau merefleksikan. Nah, itu ya contohnya yang ketiga adalah objek bergerak berupa kendaraan ya.
Kemudian dari gelombang tadi ya, refraksi tadi, ya kalau misalkan saya boleh gambarkan gitu ya, ini misalkan anggap ini kita ya, misalkan ini kita sebagai receiver ya, penerima gitu kan. Terus ini adalah transmitter ya. Nah ini, nah ternyata di sini ada gedung, terus ada pohon gitu kan, terus ada mobil ya sebelah sini gitu kan. Nah, sampai sini mobil lah ya. Nah, ketika kita melakukan, ketika si A ini ya, kita bilang A, sebut saja A gitu kan, dia mau telepon sama B gitu kan. Nah, ternyata dia itu terhalang oleh gedung gitu kan. Berarti kan nanti kan dia dipantulkan gitu kan. Dipantulkan dia kena pohon, berarti dia pantulkan lagi gitu kan. Terus ketika dipantulkan dia kena kena sama kendaraan gitu kan. Terus kena kena yang apa namanya, kena apa dulu gitu, terus baru misalkan di sini ada pohon lagi misalkan gitu kan. Nah, dia dipantulkan dulu, terus baru sampai misalkan di sini ada BTS nih, ada BTS baru dari kendaraan ini memantulkan ke sini, ditangkap oleh BTS dan diteruskan kepada kita. Nah, seperti itu. Contohnya dari seperti itu. Nah, gelombang pantul ini kan pasti kita berhubungan dengan sinyal. Berhubungan dengan sinyal, otomatis berarti kita akan berhubungan dengan amplitude, apa namanya, fasa dan sebagainya, gitu kan. Nah, gelombang pantul ini akan berubah magnitude dan juga fasanya tergantung dari koefisien refleksinya. Ya, jadi apa namanya? Yang kita akan hitung nanti ya ketika pensinyalan gitu ya. Pensinyalan ini pasti ada amplitudenya, terus magnitude, terus sudutnya gitu kan, semuanya itu akan kita hitung gitu ya, koefisien refleksi, lintasan, panjang lintasan, terus udah gitu sudut datang ya, sudut pantul dan sebagainya. Ya, semuanya ini dihitung di dalam propagasi dan juga fading ini. Ya. Yang membedakan adalah misalkan amplitudenya. Amplitude itu tergantung dari koefisien refleksi. Sedangkan kalau fasa itu tergantung dari apa namanya, jarak tempuhnya ya, tergantung dari perubahan fasa refleksi serta jarak tempuh antar gelombang langsung dan juga gelombang pantul. Jadi semua ini nanti akan kalian hitung ya ketika akan merencanakan gitu ya, atau bagaimana sudut atau bagaimana apa namanya, nilai gitu ya, nilai kekuatan antena yang harus kita buat gitu kan. Terus bagaimana caranya kita akan mentransmisikan kekuatan sinyalnya, bagaimana kemudian kita tumpangkan kemana. Kalau misalkan apa namanya, ternyata terpantul, nah itu yang harus dihitung. Maka dari itu ketika kalian selesai merancang atau menghitung gitu ya, menghitung suatu komunikasi yang akan terjadi, kalian pasti akan test drive ya. Setelah dihitung semuanya ya, jadi propagasinya dihitung, gain antenanya dihitung lagi kalau untuk kebutuhan noise ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan kalau misalkan ada gangguan-gangguan, gangguannya itu kan nggak cuma noise, nggak cuma interference gitu kan, termasuk fading. Fading ini juga termasuk sebagai gangguan gitu kan. Setelah itu semua dihitung, kalian pasti akan mencoba. Ya. Jadi kalian akan melakukan test drive. Test drive bagaimana caranya, betul nggak perhitungan yang kita pernah buat gitu kan, betul nggak nilainya itu sesuai gitu kan, karena kan biasanya kalau teori bagus ya nilainya, misalkan oh ini secara teori bisa berhasil gitu, tapi pada kenyataannya pada saat kita lakukan di lapangan, hal itu kan belum tentu bisa sesuai dengan teori yang ada gitu. Jadi
setelah kalian menghitung, pasti kalian akan mencobanya untuk turun langsung ke jalan, melihat keadaan di jalan. Apakah di situ, misalkan daerahnya urban, urban berarti kan yang padat ya, terus yang suburban, misalkan ya, misalkan kalian mau merancang telekomunikasi yang ada di kampus Limo gitu kan. Nah, di situ kan ada parkiran motor, ada parkiran mobil, ada gedung gitu kan, ada gedung yang tingginya misalkan cuma 2 meter. Ada gedung lagi yang tingginya sampai 10 meter. Nah, itu yang harus kalian hitung juga. Ketika sudah dihitung, ketika sudah pastikan dengan baik, baru kalian teskan, gitu ya. Kalian tes, kalian coba nilainya benar nggak sih ini, gitu kan. Itu misalkan keadaan cuacanya sangat cerah. Kalian coba lagi pada saat mendung. Coba lagi pada saat cuacanya buruk, misalkan hujan deras, sehingga ketika semuanya itu dikumpulkan berdasarkan data-data yang ada, baru kalian bisa ajukan gitu kan, bisa kalian ajukan, oh ini yang paling tepat adalah seperti ini, nilainya adalah seperti ini, misalkan sudutnya, si sudut transmitternya harus menghadap kemana supaya pelanggan di daerah sekitar situ bisa tercakau, bisa tercakup, bisa terjangkau gitu kan. Terus si penerima antenanya harus menghadap kemana ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan pada saat melakukan ya perhitungan perencanaan suatu telekomunikasi ya. Nah, jadi terus ya saya lanjutkan. Kondisi terburuk terjadi saat gelombang langsung dan gelombang pantul memiliki magnitude yang sama serta berbeda fasa 180 derajat. Ini maksudnya 180 derajat ya, bukan 1800. Pada kondisi demikian terjadi saling menghilangkan antar gelombang langsung dan pantul. Jadi complete cancellation ya. Oke, kemudian ada lagi fading ini juga bisa terjadi karena adanya sinyal yang multipath ya. Multipath ini bisa menyebabkan distorsi. Jadi selain cuaca ya, kalau fading itu kan biasanya yang utama itu adalah cuaca dan gelombang tadi ya. Ada juga karena sinyal yang multipath ya, sehingga bisa menghasilkan distorsi sinyal ya. Terus ini juga bisa berkaitan dengan bandwidth sinyal yang digunakan dalam komunikasi mobile ya. Oke. Nah, inilah kenapa kita harus mengerti, paham ya, ketika kita akan melakukan sambungan wireless gitu ya. Kenapa kita harus mengerti dulu karakteristik kanalnya. Jadi memang harus diperhatikan ya dari titik ujungnya, dari medianya gitu. Terus udah gitu, selain dari medianya, terus bagaimana mendesainnya, gitu kan. Jadi, wireless itu sebenarnya tampak mudah, gitu ya, tampak mudah, tapi sebenarnya lebih kompleks, gitu kan ya, lebih rumit pada saat perhitungannya. Jadi memang benar-benar harus dihitung dengan baik, gitu ya, didesain, gitu ya. Yang paling tepat itu yang seperti apa, ya. Seperti yang sering saya bilang ya, eh, apa namanya yang utama itu adalah desain, 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 dan desain, gitu kan. Perhitungan itu saya pikir kalian sudah jago banget ya, semua kalian pasti udah jago, asal ketemu rumus, gitu kan pasti bisa langsung masukin rumus tinggal dihitung kalkulator atau misalkan menggunakan software gitu kan. Tapi bagaimana ketika desain yang kalian desain gitu ya, yang kalian pikirkan, saya pikir ini adalah yang terbaik gitu kan. Ketika diimplementasikan, wah ternyata banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi desain tersebut. Nah, berarti kan mau tidak mau kalian harus membongkar lagi, mengulang lagi dari awal desainnya di sebelah mana, kekurangannya di sebelah mana. Kayak gitu ya. Terus udah gitu, kalian juga harus tahu. Jadi mensiasati gitu ya, mensiasati teknologi yang ada dari masing-masing komponen telekomunikasi gitu ya, terutama di bagian transmisi dan juga penerimaan sinyal.
Terus ini biasanya berkenaan dengan software sih. Jadi ketika misalkan ada, karena kita namanya juga memuaskan pelanggan ya, karena kita ini tujuan utamanya adalah quality of service ya, melayani pelanggan. Jadi mau tidak mau kita harus update gitu ya, kita harus update teknologi apa nih yang bisa kita terima, bisa kita implementasikan di Indonesia, terutama sih seperti itu ya. Terus keinginan dari apa namanya ya, dari keinginan seperti Jorgan ini ya, apa namanya, pelanggan itu adalah raja. Pengennya pelanggan itu apa sih gitu ya, pas telepon gitu ya, satu yang pasti adalah pulsa murah, dua jangkauannya itu sampai ke pelosok ya kan. Terus yang ketiga nggak ada hambatan. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir pendesainan tadi ya, yang nanti kan berkaitan dengan biaya, tetapi bisa menjangkau seluruh masyarakat atau seluruh pelanggan. Nah, itulah yang benar-benar kita harus perhatikan baik-baik dan juga kita desain dengan baik ya. Jadi telco engineer itu harus mengerti banget gitu ya, apa mau pelanggan, dua adalah apa mau operator ya, gitu ya. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf ya, anak-anak pada sekolah jadi ribut. Oke, nah, terus saya lanjutkan ya. Pada sistem seluler, ya, cakupan sinyal yang diinginkan dihitung dengan seakurat mungkin. Nah, inilah. Jadi di apa namanya? Ketika kita melakukan perhitungan gitu ya, harus dihitung benar-benar gitu ya. Mana sih rumus yang harus kita pakai? Mana perhitungan yang kita harus gunakan ketika memberikan atau ketika akan mentransmisikan suatu sinyal gitu ya. Terus ketika ada dan semua itu harus diperhatikan juga ketika kalau misalkan ada gangguan, itu yang paling utama juga itu. Jadi karena sedikit saja gangguan itu akan mempengaruhi semua komunikasi yang ada gitu kan. Karena kita kan menggunakan frekuensi dan terus udah gitu gelombangnya kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Namanya juga wireless ya, beda kalau misalkan kabel gitu kan. Kalau kabel kan kelihatan tuh, ini pakai line 1 nih, pakai kabel yang warna kuning misal. Terus yang line 2 kalau misalkan mau telepon pakai yang line 2 ini aja yang kabelnya warna merah. Nah, itu kan kelihatan. Sedangkan kalau kita menggunakan transmisi udara kan nggak kelihatan. Jadi semua itu harus dihitung dan di apa di dirancang sebaik mungkin gitu ya. Kemudian eh, eh, kanal ideal ya itu yang seperti apa gitu ya ketika supaya kita bisa melakukan telekomunikasi gitu ya, komunikasi secara baik gitu kan. Kanal ideal itu meloloskan semua spektrum sinyal tanpa distorsi ya, tanpa gangguan. Ini dikatakan bahwa bandwidth kanalnya itu berhingga respon frekuensinya juga flat untuk semua frekuensi ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan
kanal ideal atau channel ideal ya. Itu apa namanya, jadi lolos-lolos aja gitu ya. Contohnya misalkan kalau kalian punya koneksi dengan presiden, terus presiden telepon gitu ya. Nah, itu pasti dikasih kanal tersendiri ya, kanal yang bebas hambatan. Nggak akan mungkin ada gangguan gitu kan. Nah, gangguan yang terjadi pada saat kanal ideal ini hanya disebabkan oleh AWGN ya, atau additive white Gaussian noise ya. Jadi apa namanya, white Gaussian ya, noise white Gaussian ya. Nah, sinyal yang diterima adalah besaran determinis ya, dengan menggunakan statistik dari distribusi Gaussian ya. Jadi apa namanya, ideal channel itu seperti ini ya, ada bit yang ditransmisikan masuk ke dalam kanal, terus masuk ke dalam AWGN ini ya, terus deteksi dan bisa ditransmisikan ya. Oke. Kemudian fundamental dari propagasi ya. Jadi apa sih yang pada saat kita ingin lakukan untuk merancang suatu propagasi wireless ya, seperti yang minggu lalu saya sebutkan. Yang pertama adalah antena lokasi ya. Jadi lokasi antenanya. Jadi apa namanya, dia mau ditaruh di mana? Apakah kita mau terestrial? Apa kita mau menggunakan satelit? Apa kita menggunakan airborne? Terus sudah gitu kita juga harus memperhatikan media propagasinya ya. Apakah mau dipantulkan ke lower atmosphere ya, ke ionosphere ya, atau malah dipantulkan ke dalam laut ya, ke dalam air underwater ya. Terus obstruction-nya, path-nya. Jadi apa namanya, gambaran jalurnya ya, jalur propagasinya. Apakah loss, line of sight ya, line of sight. Terus atau mau free space gitu ya, atau Fresnel zone clearance ya. Jadi ini biasanya langsung kalau misalnya kita menggunakan satelit ya. Jadi kita mau telepon sama orang yang di Amerika misalkan gitu ya. Nah, itu pasti dipantulkan terhadap apa namanya, ionosfer ini, terus pakai satelit, terus dia nanti ya pad-nya itu pakai yang free space, dan kemudian akan diterima langsung oleh penerima misalkan di BTS US misalkan ya, di Amerika Serikat. Terus sinyal atenuasi ya, atenuasi sinyal mau bagaimana ya, yang spreading, yang reflektif ya, yang dipantulkan, difraksi atau yang diabsorb ya. Diabsorb itu ya berarti yang diserap gitu ya. Biasanya karena kabut atau karena hujan. Nah, itu kan pasti sinyalnya ada sebagian yang pasti diserap oleh hujan itu. Terus ada juga ya sinyal propagasi. Yang ini ya, propagasi mekanismenya ya. Terus kita juga harus memperhatikan polarisasinya, mau vertikal, mau cross. Jadi kalau vertikal misalkan di sini misalnya, nah dia mau langsung gitu kan, atau dia mau ke atas gitu kan, dia mau vertikal, dia mau horizontal gitu kan, atau dia mau cross gitu ya, sepertinya. Nunggu ayah dulu bentar ya. Terus kemudian kita juga memperhatikan daerah sekitar kita ya, apakah dia dalam di tengah-tengah kota gitu kan, apakah di apa namanya, sekitarnya itu ada daerah danau ya, air gitu kan, yang ada airnya. Jadi misalkan kita mau lihat apakah kita mau membangun di pesisir pantai gitu kan, berarti kan harus dilihat apa namanya, bagaimana caranya kita menyimpan si antena transmisi dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah propagasi wireless ya, propagasi wireless yaitu tadi ya, salah satunya ada free space loss ya. Jadi langsung sinyalnya langsung, sangat mudah memprediksikan dengan free space formula. Jadi misal nih
kalian mau membuat rancangan gitu ya, telekomunikasi misal di lapangan bola. Nah, itu berarti kan langsung ya, nggak ada halangan di lapangan bola, misalkan yang satu di ujung sebelah kiri, yang satu di ujung sebelah kanan gitu kan, langsung, sinyalnya. Berarti apa namanya, dia cuma cuma seperti ini ya contohnya ya. Jadi misalkan ini lapangan bola nih. Nah, orangnya di sini, terus, ini sebut aja mawar ya di sini. Mawar, terus ini misalkan, apa, flamboyan gitu ya, terus ini ada si BTS-nya gitu kan, yang akan, membantu gitu kan. Ya udah kalau misalkan, eee, apa namanya, si mawar di sini, flamboyan di sini, dia langsung seret. Nah, ya ini berarti menggunakan free space ya. Terus ada refleksi. Jadi terdapat sinyal tak langsung datang ke receiver ya setelah mengalami pantulan. Misal di tengah-tengah sini ada tiang ya, tiang misalkan tiang tiang bola gitu ya, tiang bulut apa namanya net gitu. Nah, berarti kan otomatis ketika dia mau mentransmisikan, dia kena si tiang ini gitu kan. Jadi harus dipantulkan. Terus ada juga misalnya dari orang lain gitu ya, sebut aja siapa jeruk gitu ya. Dia memantulkan juga, dia ternyata mau telepon sama orang lain, tapi di sekitar situ. Nah, dia mantulkan ke sini, keterima juga nih sama si flamboyan, gitu kan. Tapi kalau misalkan jalurnya si jeruk bukan ke flamboyan kan tetap aja ya, apa, dia tidak bisa gitu ya, akan ditolak gitu ya, kanalnya, oh, beda jalur kok, gitu ya. Terus selain itu difraksi, ya. Difraksi ini melewati objek yang cukup besar. Jadi seolah-olah menghasilkan sumber sekunder seperti puncak bukit, ya. Jadi misalkan di tengah-tengah lapangan ada gundukan pasir misalkan ya. Nah, itu kan berarti dia itu apa menghalangi gitu ya, menghalangi pancaran ya, menghalangi pancaran sinyal dari mawar ke flamboyan ya, seperti itu. Nah, itu kita sebut dengan difraksi. Kemudian scattering, propagasi melewati objek yang kecil dan atau yang kasar sehingga menyebabkan banyak pantulan. Jadi misalkan ini adalah kalau misalkan kita berkomunikasinya di daerah yang padat ya. Jadi ada gunung, ada misalkan ada rumah gitu ya, ada pohon, terus udah gitu ada apa? Ada aliran sungai misalkan. Nah, itu juga bisa apa namanya? Membuat pantulan banyak ya, scattering gitu ya. Oke. Kemudian tadi efek propagasi yang minggu lalu ya, eee, banyak mengalami, ada beberapa ya, masalah pada saat kita melakukan, komunikasi menggunakan wireless ya. Ya, salah satunya ada yang pasti ya, yang pasti itu kemungkinan besar ada sinyal yang tidak lolos ya. Jadi sinyal itu akan mengalami distorsi ya, sehingga terbatas ya bandwidth kanalnya itu kan misalkan kita dikasih bandwidth-nya itu misalnya cuma 5 ya, 5 mega gitu kan. Ternyata yang karena dia terdistorsi, jadi kan bandwidth-nya dia memakan lebih banyak gitu. Misalkan jadi 10, nah kan nggak cukup tuh. Pasti nanti ada sinyal yang kepotong kayak gitu kan. Jadi sehingga sehingga sinyalnya itu nanti apa namanya tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin kalian akan mikir, dah saya sebagai pelanggan gitu ya, sebagai sisi sisi akhir penerima gitu, nggak berasa gitu. Apalagi kalau misalkan kalian melakukan panggilan biasa gitu ya, misalkan panggilan telepon gitu, "Oh enggak ah, nggak kerasa," gitu kan. Nah, eee, disitulah quality of service kita gitu ya.
diuji itu. Ketika pelanggan tidak merasakan apa-apa, padahal Padahal itu sebenarnya sinyalnya ada yang terdistorsi atau ada yang kepotong. Nah, itulah bagaimana kita caranya sebagai telco engineer itu merancang hal seperti itu gitu ya. Pelanggan nggak tahu menahu bagaimana caranya sinyal itu berjalan, bagaimana sinyal itu dipantulkan dan sebagainya gitu ya. Dia juga nggak ngerti antenanya itu madep ke mana gitu ya, menghadap ke utara, menghadap ke selatan gitu kan, dia nggak ngerti. Itu yang penting pada saat dia menelepon dia bisa gitu kan. Atau misalnya ketika dia menelepon dia nggak bisa. Dia taunya kan cuma itu, antara bisa dan tidak bisa gitu kan. Nah, itulah disitulah fungsi seorang telco engineer gitu ya. Jadi kita itu merancang sesuatu yang apa, di awang-awang gitu ya, bukan di awang-awang, sebenarnya tidak di awang-awang juga, karena memang ada perhitungannya gitu kan. Jadi, sungguh sungguh apa, sungguh suatu, apa namanya, kebanggaan tersendiri ketika kalian bisa, menyambungkan gitu ya, telekomunikasi yang orang itu tidak sadar gitu kan. Nah itu, suatu kebanggaan tersendiri ya. Kemudian, receiver harus didesain untuk mampu mendeteksi sinyal yang terdistorsi. Ya, jadi eh, si sinyal yang terdistorsi ini, bagaimana caranya mengatasi? Berarti kita harus mendesain penerima, antena penerima, supaya bisa mendeteksi sinyal yang terdistorsi. Oh, ini sebenarnya kanalnya dari si mawar tadi nih, mau masuk ke flamboyan, tahu nih. Oh, ini mah ada gangguan sedikit, nah masih lolos lah. Oke, Mawar masih bisa melanjutkan komunikasi tadi terhadap flamboyan, misalkan seperti itu, gitu ya. Distorsi yang akan semakin parah ya, nanti akan bisa menghasilkan interferensi. Jadi gangguan itu kan nggak cuma noise ya, jadi ada distorsi, ada fading tadi, terus ketika distorsinya semakin parah itu nanti akan mengakibatkan interferensi. Nah, nilai-nilai itulah yang kita harus penuhi supaya bisa berhasil melakukan namanya sambungan telepon gitu ya. Tanpa teknologi yang canggih, detektor tidak akan mampu mendeteksi sinyal. Maka dari itu, kenapa sih telco itu harus berkembang sangat cepat ya? Jujur nih, waktu zaman saya dulu kuliah tahun 2000 ya, tahun 2000 itu kita cuma 2G ya, generasinya masih generasi 2G. Itu masih cuma telepon sama SMS doang gitu kan. Main gamenya juga bukan main game yang PUBG yang bisa online bareng-bareng gitu. Kita mainnya cuma yang snack itu, yang makan titik-titik itu gitu. Jadi memang hanya benar-benar digitalisasi yang hanya biner 010101 seperti itu kan itu berhubungan dengan apa namanya sinyal digital kan ya dengan dan juga mikroprosesor gitu ya. Jadi di handphone jadul nih yang generasi kedua itu ada gabungan antara sinyal digital ya 0101 biner itu dan kemudian ada mikroprosesornya ketika kita misalkan jadi ada rangkaian flip flop di dalam handphone itu. Jadi kita cuma bisa telepon ya, telepon suara nih sama SMS. SMS kan analog ya, masih analog banget gitu kan. Dia kirim tulisan bentuknya teks gitu kan, terus dikirimkan, terus kemudian diterima. Jadi distorsinya atau misalkan ketika ada gangguan itu akan masih bisa dihandle gitu, masih bisa bisa dihindari ya karena hanya teks doang gitu kan. Sedangkan kalau misalkan suara ya dia benar-benar kanalnya dibagusin ya, terus udah gitu antenanya gitu kan harus benar-benar yang gearnya yang bagus. Jadi teknologinya juga yang canggih gitu kan. Kan setiap generasi itu ada rilis-rilisnya tiap tiap ya bisa saja setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan itu software-nya itu
diperbarui gitu kan ya, diupdate. Apa nih yang kekurangannya? Oh, di sebelah sini. Jadi selalu diupdate terus gitu kan. Tapi dulu itu kan hanya suara. Jadi hanya mengubah gelombang listrik ya menjadi gelombang suara gitu kan. Dan dimasukkan ke dalam suatu media gitu kan. Itu cuma waktu zaman 2G cuma gitu doang gitu kan. Tapi setelah berkembang ya dari permintaan pasar gitu ya, dari teknologi yang ada yang orang-orang pintar yang menemukan, bisa nih di 3G nih di generasi ketiga jangan SMS doang dong, bosen cuma teks. Kadang-kadang teksnya cuma 150 doang ya, jadi 150 karakter saja. Ketika kita mau curhat gitu ya, karakternya lebih dari 150 kepotong ya, atau enggak kekirimnya 2 kali. Jadi ada SMS 1 dan SMS 2. Itulah kenapa zaman dulu itu sering sekali terjadi orang yang lagi pacaran putus. Kenapa ya? Komunikasinya kepotong gitu kan. Bagaimanapun juga kan komunikasi itu penting ya. Jadi zaman dulu karena memang teknologi itu baru, jadi kan pasti harganya juga agak mahal gitu kan. Jadi yang dibebankan kepada user juga mahal. Jadi kalau telepon pakai suara itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan SMS. SMS zaman dulu Rp350 ya, Rp350 mungkin sekarang 500 gitu ya SMS. 500 per teks ya, per sekali gitu ya, per karakternya 350. Ketika kita curcol gitu ya, curhat atau lagi berantem nih, karakternya lebih dari 150 kepotong ya. Jadi nanggung gitu kan. Nah, jadi malah tambah berantem gitu kan. Nah, dari situ dilihat, dianalisa gitu kan sama sama petinggi-petinggi telekomunikasi gitu. Ternyata kita harusnya bisa gitu, bisa menambahkan. Apa nih yang bisa tambahkan? Misalkan karakter SMS-nya diperpanjang atau misalkan kita kirim gambar dong, kirim foto. Nah, di 3G generasi ketiga kita mengenal yang namanya MMS. Ya, MMS itu adalah multimedia message service ya. Multimedia message service. Nah, di situ muncul kita bisa kirim foto. Ya, kirim foto via SMS ya, via SMS kita bisa kirim foto ya. Misalkan foto dulu, jadi kayak attachment gitu ya, attachment di email gitu kan. Nah, terus kirim bisa diterima langsung. Harganya lebih mahal dibandingkan yang SMS tadi. Kenapa? Karena dia melibatkan ya banyak media ya, jadi ada kanalnya seperti apa, terus message-nya, terus udah gitu dia butuh juga eh, perubahan dari yang gambar tadi dirubah ke biner, berubah ke digital, terus udah gitu dirubah lagi ke gambar supaya bisa diterima oleh si penerima. Ya, itu yang di 3G. Terus di 4G bisa video call, ya. Tadinya cuma bisa telepon, akhirnya kita bisa video call. Nah, video call zaman 4G itu. Jadi mulai muncul tuh kamera ada kamera depannya. Ya, ada kamera depannya, itu muncul 4G gitu ya. Tadinya kita bisa via suara gitu kan, bisa kelihatan orangnya lagi ngapain gitu. Itu di 4G. Di 5G, di 5G kita nggak cuma bisa telepon saja gitu ya. Tadinya cuma bisa telepon, SMS gitu kan, terus MMS gitu kan. Sekarang muncul di 5G ini ada yang namanya video conference. Jadi satu bisa untuk video conference semuanya. Terus bisa lagi untuk digunakan nih si saluran telekomunikasi ini bisa dibuat untuk untuk ini mengatur keadaan di rumah. Misal saya mau pulang gitu kan. Saya mau pulang ke rumah nih, perut lapar. Dia tinggal ngomong, microwave, panasin ayam yang ada di microwave. Nah, itu adalah salah satu teknologi dari 5G. Jadi
5G, terus nanti 6G itu ya generasi kelima, generasi keenam itu sudah diperbarui lagi teknologinya. Kenapa? Itulah teknologi telekomunikasi itu terus berkembang, terus memperbarui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu kan. Terus nanti mungkin bisa jadi ya di Indonesia nanti entah generasi keberapa apa namanya, kita bisa langsung gitu ya, nggak ya mobil otonomus gitu ya, mobil otonomus. Jadi, saya mau ke UPN, tinggal 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 ngomong aja, udah nggak pakai, buka pintu segala macam, tinggal ngomong, pintunya kebuka sendiri, tinggal duduk, UPN Limo, udah langsung sampai gitu kan. Itu, apa namanya, itulah kenapa, di telco itu sangat-sangat cepat sekali perkembangan teknologinya, ya. Dan ini yang akan mendukung kita pada saat merancang. Apa nih teknologi yang terbarunya? Atau ada software yang bisa untuk mengatasi distorsi ini enggak? Ada. Ada yang bisa mengatasi si channel ini enggak, kalau misalkan ada gangguan-gangguan, ya seperti itu. Kemudian dari propagasi tadi, kita kan berhubungan dengan karena ada variasi tadi ya, refleksi, difraksi, dan sebagainya, kita mengenal fading gitu kan. Nah, fading ini akan memunculkan multipath ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa kelompokkan. Jadi ada yang namanya large scale fading ya, dan ada juga small scale fading ya, atau small scale propagation ya. Large ini seperti apa? Large ini yang atenuasinya rata-rata ya. Jadi daya sinyal terimanya menurun berbanding terbalik dengan pangkat gamma terhadap jarak ya. Ini adalah untuk path loss yang standar ya, large scale path loss ini. Terus kalau yang untuk small scale ya, fluktuasi sinyalnya cepat ya, terus di atas nilai rata-rata ya, dan ini berhubungan dengan efek Doppler. Apa sih di efek Doppler? Kalian bisa cari ya di fisika efek Doppler seperti apa ya. Terus kemudian si small scale ini penyebaran waktunya berhubungan dengan perbedaan delay waktu kedatangan dari sinyal multipath. Ya, ini adalah contoh ketika apa namanya fading-nya ya. Jadi kalau yang small fading itu seperti yang di atas, kalau yang large scale fading ini adalah ini. Jadi dia berhubungan dengan jarak ya. Jadi kalau misalkan jaraknya dekat itu bisa kita nyatakan dengan small scale fading. Kalau jaraknya jauh ya, itu bisa kita nyatakan dengan large scale fading. Jadi dia berbanding terbalik ya. Dia juga berbanding terbalik dengan power ya, power dari transmitter ya. Fading ini didefinisikan sebagai fluktuasi daya di penerima ya. Terus apa namanya, karena perilaku sinyalnya acak, maka analisa fading ini menggunakan analisa probabilitas ya, probabilitas stokastik ya. Fading terjadi karena interference atau superposisi gelombang multipath yang memiliki amplitude dan fasa yang berbeda ya. Jadi kalau large itu terdistribusi log normal, terus kalau yang small scale itu terdistribusi Rayleigh ya, Rayleigh atau Rician ya. Biasanya kalau small scale itu ya Rayleigh, kalau yang large scale fading ini yang normal ya, yang biasa-biasa aja maksudnya ya. Terus dari kita perancangan kan pasti nanti kita akan mencari data. Ketika kita sudah mencoba, kita dapat data, kita harus menganalisa propagasi yang kita rancang. Ya, contohnya adalah kita memprediksikan yang large scale gitu ya. Bagaimana estimasi cakupan jaringannya? Berarti apa namanya, ketika ada fading itu cakupan jaringannya bagaimana, sampai mana gitu. Yang tadinya misalkan apa namanya, cakupannya misalkan sampai 10 meter, nah ketika ada fading cakupannya bagaimana, 5 meter masih bisa nggak? Kalau dilebihin lagi misalkan 8 meter masih bisa nggak? Nah itu untuk yang large scale. Terus udah gitu hand off antar sel. Jadi handover
antar sel kalau misalkan kalian komunikasinya bergerak gitu ya. Dan yang terakhir adalah link budget. Ya, link budget itu kalkulasi semua ya, semuanya ya. Jadi apa namanya? Bagaimana dalam suatu sel itu dihitung ya biaya-biayanya ya. Kemudian kalau small scale ya, desain jadi kita akan mendesain suatu sinyal. Jadi sinyal processing-nya didesain gitu ya. Terus bagaimana caranya? Tadi mendeteksi sinyal ya. Sinyal yang tadi apa? Kalau yang small scale itu kan power-nya ada gitu. Kita nangkep sinyal nih. Oh, sinyalnya ini sinyal apa nih gitu kan? Sinyalnya bener yang harus kita terima atau tidak? Nah, itu pakai small scale gitu ya. Kemudian dan desain juga dari subsistem radionya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Large scale fading ini disebabkan karena keberadaan objek pemantul pada kanal propagasi yang menghasilkan perubahan sinyal dalam energi, fasa, dan juga delay waktu yang random. Ya, jadi waktunya sama jaraknya ini lumayan lumayan jauh nih jaraknya. Terus kuat sinyalnya makin lama makin kecil makin kecil. Nah, itu adalah kita sebut dengan large scale fading ya. Terus, nah ini ya, jadi representasi rata-rata daya sinyal terima dalam suatu daerah yang luas. Jadi daerah cakupannya itu luas, itu masuk ke dalam large scale fading ya. Statistik dari large scale fading ini menggunakan cara perhitungan untuk estimasi path loss ya sebagai fungsi jarak. Ada di sebelahnya ya. Jadi ini ya di slide selanjutnya ini ya probability distribusi function untuk large scale fading ya. Ini jadi kita apa namanya ini bisa langsung tinggal masukin aja gitu ya nilai-nilainya untuk mengetahui ketika adanya large scale fading ya. Nah, ini ya large scale fading ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini yang kotak-kotak ini ceritanya adalah gedung gitu ya. Terus ini adalah ceritanya di kota besar ya. Terus kuat sinyalnya seperti apa? Ya ini ya rada kecil ya gambarnya ya. Ini dari gambar dari samping kuat sinyal di berbagai bagian kota nih beda-beda ya. Kuat sinyalnya pasti beda-beda ya tergantung desainnya dia seperti apa ya. Nah, ini bisa saling menghilangkan ketika ada misalkan ini gedung A, gedung B, gedung C, dia pasti apa namanya menyalurkan sinyal kan ya, dia akan memberikan sinyal gitu kan. Nah, itu ada di satu waktu nanti itu bisa saling menghilangkan. Nah, itu jadinya si sinyalnya tadi nggak sampai ke penerima gitu ya. Nah, ketika MS bergerak, maka penerimaan akan bervariasi dengan cepat dan sangat terpengaruh dengan pergerakan MS tersebut. Distribusi variasinya karakteristik dari small scale fading ya. Jadi kalau large itu kan dia itu di kota besar gitu ya. Jadi banyak gedung-gedung segala macam. Sedangkan kalau yang small scale fading-nya itu ketika MS-nya bergerak, nah, dia bergantung dengan kuat sinyalnya gitu ya. Jadi apa ya? Kalau yang large itu intinya adalah ketika ada penghalangnya itu gedung-gedung besar, bukit gitu ya. Sedangkan kalau yang small itu ketika usernya bergerak gitu ya, mobile station-nya bergerak, nah itu kan pasti ada banyak distorsi ya, ada banyak gangguan sinyal yang ketika kita sedang bergerak. Nah, itu kita sebut dengan gangguan atau small scale fading. Jadi skala fadingnya yang kecil itu maksudnya karena saking cepatnya ya, saking cepatnya. Sedangkan kalau yang large itu karena lingkungan sekitarnya itu besar-besar ya, gedung besar, tinggi ya pokoknya yang tinggi-tinggi ya seperti itu.
Oke, ini kalau misalkan kalian melakukan fat loss ya. Fat loss ini ada software-nya. Jadi ya kalian tinggal masukin input gitu ya, input nilai terus nanti keluar fat loss di daerah itu gitu ya dengan kekuatan sinyal sekian, terus gain antenanya sekian nanti kelihatan ya. Dia bentuknya biasanya outputnya itu bentuknya seperti sinyal 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 biasa ya, sinyal linier gitu kan. Ya, seperti itu. Dia dia ber apa namanya, berhubungan dengan dia maksudnya, eee, dengan, waktu gitu ya, dengan waktu. Nah, terus range pengukuran optimal biasanya 2 lambda ya, karena kalau jaraknya terlalu dekat tidak bisa memberikan nilai. Kalaupun, jaraknya terlalu jauh, akan keluar dari nilai large scale ya, untuk nilai, realnya ya. Biasanya untuk pengukuran fat loss ya, untuk propagasi itu minimal adalah, 36 sampel ya. Itu nanti bisa untuk meyakinkan 90%. Jadi kalian harus mengukur sampai 36 kali ya, 36 kali, digeser-geser atau jaraknya ditambah-tambah. Nah, itu sebanyak kurang lebih minimal adalah 36 ya. Nah, pengukuran itu biasanya dilakukan di beberapa tipe daerah, ada urban, suburban, dan open area ya. Apa namanya, terus kalian juga mengukur radius konstan dari BTS-nya, terus dari linear regresi linear kita bisa mendapatkan fat loss dan juga standar deviasi untuk menghitung apa namanya fading ya, scale fading ya. Nah, ini pakai apa? Kalau ini sih pakai Excel aja ya, pakai regresi linear mah gampang, ada di Excel ya. Jadi nilainya apa namanya berapa berapa, terus tinggal di regresi linear ya. Jadi eh, karena kita mendesain ya, jadi mau tidak mau kita nanti pasti banyak sekali yang namanya menghitung gitu ya. Selanjutnya adalah small scale fading. Small scale fading atau multi-path fading atau short term ya. Jadi yang pendek-pendek gitu ya, fading-nya itu pendek-pendek. Jadi gangguannya itu kecil-kecil gitu ya. Biasanya di ketika kalian jalan-jalan di mall ya, misalkan di dalam mall gitu kan, ada antena indoornya ya. Misalkan kalian jalan dari pintu masuk, ternyata dapat telepon atau misalkan mau menelepon teman gitu, mau janjian, kan cari-cari tuh, di mana nih?" Gitu kan, pasti telepon nih gitu kan, atau WhatsApp gitu kan, ya atau ini kita kita pakainya telepon ya supaya kelihatan. "Gimana nih?" "Oh oh aku udah di lantai 3 misalkan di food court," gitu kan. Nah, itu, di situ kan kalian akan memancarkan sinyal gitu kan, terus penerima juga akan memancarkan sinyal. Nah, di situ ada banyak sekali, benda-benda kan, ada pintu, ada lift, terus ada, apa namanya, ada orang, terus ada misalkan di dalam itu ada air mancur, itu kan berarti kan diabsorb, terus udah gitu ada eskalator, ada, apa namanya, ada pohon-pohon ya biasanya. Nah, itu bisa memantulkan ya. Nah, itu yang kita sebut dengan small scale fading. Jadi lingkungan kadar radio yang indoor yang seringkali tidak terdapat lintasan gelombang langsung ya, langsung. Jadi nggak langsung, jadi dipantul-pantulin dulu gitu ya. Sedemikian daya terima adalah superposisi dari banyaknya komponen gelombang pantul. Jadi si penerima memantulkan, si transmitter juga memantulkan, terus dari misalkan lingkungan sekitar juga memantulkan, ya.
Terus, multipad dalam kanal radio bisa mengakibatkan perubahan yang cepat dari amplitude kuat sinyal. Terus modulasi frekuensinya dan juga, dispersi atau echo ya, yang sehingga bisa menyebabkan delay propagasi. Jadi, di echo itu jadi kayak delay ya, jadi, ketinggalan gitu ya. Eee, biasanya kan kalau misalkan pelanggan tuh, nggak kedengeran gitu ya, atau ada gaung di belakang gitu, ada echo di belakang itu, gimana? Kurang jelas? Seperti itu ya. Itu adalah, akibat dari multipad ya. Oke, selanjutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi dari, small scale fading ya. Jadi ada kecepatan ms, terus kemudian kecepatan objek pemantul ya, daerah sekitarnya, dan juga lebar pita transmisi. Pita transmisi ini kan, sudah ditentukan ya. Jadi biasanya yang paling, mempengaruhi adalah kecepatan ini ya, kecepatan dari subscriber-nya sendiri atau user-nya sendiri, dan juga kecepatan dari objek pemantul, ya. Nah, oke, small scale fading, variasi sinyal sesaat ya. Jadi, ini ada penjelasan dari small scale fading lebih dalam ya. Oke, dari small scale fading kita akan ketemu sama multipad ya. Multipad-nya ini ada yang kita sebut dengan delay spread model dan time varying model. Kalau yang time varying time spreading ya, yang delay spread ini akibat sinyal datang dan delay berbeda sehingga kita sebut dengan delay spread model. Maksudnya adalah ketika gelombang sinyal itu datang, terus ada delay-nya gitu kan, yang tadi ya, karena kecepatannya beda-beda gitu, kecepatan objek pemantulnya, terus kadang-kadang kecepatan si usernya gitu ya, jalan ya ketika bergerak gitu kan, pas jalan gitu ya, ketemu ada cowok cakep gitu, ya jadi berhenti dulu, atau, sambil jalan, pengen jajan es krim dulu gitu kan, berarti kan berhenti. Jadi kecepatannya kan beda-beda, dia nggak konstan. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi, delay dan juga gelombang sinyal yang dipancarkan, ya. Terus kalau yang time varying akibat pergerakan, ya. Jadi dia berhubungan dengan, waktu ya, pergerakannya seperti apa, kadang cepat, kadang, lambat ya, seperti itu. Jadi kalau yang time spreading itu, karena sinyal datang dan delay-nya beda, terus kalau yang time varying itu akibat pergerakan sehingga, eee, sama-sama pergerakan nih, sama-sama pergerakan, cuman kalau yang time spreading ini, dia itu sambil berjalan ada delay-nya gitu ya, kalau time varying ini hanya pergerakannya saja ya. Nah, untuk mengetahui, delay kanal ya. Jadi ketika kalian, apa namanya, membuat gitu ya, eee, kita kan bicara yang indoor nih. Kalian merancang suatu kanal yang indoor gitu ya, kalian harus tahu ya karakteristik dari kanalnya itu seperti apa. Ya, bagaimana kanal itu akan merespon suatu sinyal, ya, itu, apa namanya, itu harus diperhatikan ketika pada awal kalian merancang. Jadi, kalau kalian sudah berkecimpung di dalam dunia telco gitu ya, nanti suatu saat terus misalkan, ya mungkin kalian semua masuk ke misalkan PT Telkom gitu, terus kalian merancang gitu ya. Nah, kalian harus tahu gitu ya, kanalnya seperti apa. Nah, terus udah gitu, eee, ini biasanya, bagian yang merancang itu adalah bagian transmisi. Jadi ketika merancang itu ya, nggak semuanya kalian pegang gitu ya, sulit ya, sulit, maksudnya bisa aja sih, cuman akan memakan waktu banyak gitu. Maka dari itu, engineer telco itu dibutuhkan yaitu dibagi-bagi. Oh, kamu yang bagian transmisinya, oh kamu bagian antenanya, oh kamu bagian update software-nya. Jadi, oh kamu bagian komunikasi datanya. Jadi yang berhubungan dengan IP segala macam. Terus ada yang bagian transmisinya. Oh, kamu bagian yang ini gelombang radionya. Jadi
banyak sekali yang kita bisa masuki gitu ya, bisa kita hitung. Jadi kalian boleh spesifik di mana, saya ini pusing nih kalau di transmisi, saya bagian pemancar aja deh. Oh, berarti yang bagian radionya gitu. Jadi kalian masuk atau melamar gitu ya, melamar kerjaan di bagian radio frekuensi. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang ketika ada apa namanya delay-delay tadi gitu ya, distorsi tadi ya, fading ya, distorsi dari fading bisa mengakibatkan intersimbol interference ya. Jadi atau kita sebut dengan isi. Jadi ini adalah bagian dari interference ya. Ketika terjadi kenapa? Ketika multipath delay spread-nya lebih besar dari 20% durasi simbol. Ya, ini bisa menjadi masalah. Jadi interference ini bisa menjadi masalah. Sebenarnya noise-noise itu ya, interference, distorsi dan sebagainya itu masih bisa kita abaikan ketika noise itu masih dalam batas ambang gitu ya. Misalkan nilai yang harus dipenuhi ya misalkan 0,1 gitu ya. Nah, kalau interferensinya masih 0,05 masih nggak masalah, jadi masih diperbolehkan. Dia tidak akan mempengaruhi. Tapi ketika ketika interferensinya menjadi 1 dB misalkan, nah itu berarti ya udah apa namanya dia akan mengganggu jalannya komunikasi ya. Nah, pengatasinya apa? Ketika si interference ini lebih dari 20% tadi, gitu kan. Pertama adalah receiver-nya dipasang equalizer, ya. Equalizer ini menguji efek dari multipath tadi, ya. Gimana nih efeknya? Mempengaruhi isi dari konteks enggak? Oh, enggak. Ya udah, berarti bisa dilanjutkan, ya, seperti itu. Kedua, menggunakan kode-kode proteksi error atau kanal coding ya, jadi pengkodean. Ya, ini kalian pelajari di komunikasi data ya, pengodean untuk mendeteksi dan mengkoreksi error. Ya, jadi pertama tadi diberikan apa namanya untuk mendeteksi menggunakan equalizer, terus yang kedua kita bisa pengkodean ya, memberikan kode. Jadi kita berharap kan ketika wah ketika kita merancang gitu ya, terus ternyata kita uji coba ya tadi ya sampai 36 sampel. Yang pertama, oh ternyata interferensinya banyak nih. Oke, satu. Terus yang kedua, coba lagi. Interferensinya berubah nggak tempatnya? Gitu kan. Oh enggak, misalkan dia di interferensinya itu mulai terjadi ketika misalkan apa namanya waktu atau pendudukan kanal yang kedua, keempat misalkan. Ya udah, nanti isi informasinya itu kita kasih pengkodean di kanal yang kedua ya, sama yang keempat ya, time channel yang kedua sama time yang keempat. Jadi ketika ada interference, interference-nya itu sudah apa kodenya tadi ya, pengkodean yang kita buat gitu kan, ketika ada interference dia tidak terpengaruh. Jadi pada saat diterima dihilangkan dulu tuh si itunya ya, si gangguannya dulu, terus benar-benar informasi yang kita dapat gitu ya, informasi yang akan diberikan ya, seperti itu. Kemudian time varying model, ini karena gerakan. Gerakannya, jadi apa yang terjadi ini adalah salah satu contoh dari efek Doppler ya, efek Doppler. Efek Doppler. Ya, itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi si time varying model ini kan karena pergerakan. Pergerakannya seperti apa? Jadi dia seperti efek Doppler ya. Pergeseran frekuensi yang disebabkan karena pergerakan penerima. Jadi frekuensinya itu berubah ya. Doppler shift meningkatkan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Jadi ketika dia berjalan gitu ya, terutama menggunakan kendaraan, kan lebih cepat tuh dibandingkan kalau misalnya kita jalan di dalam suatu tempat ya, di dalam suatu indoor gitu kan. Nah, kalau cepat ya apa namanya pergeseran frekuensinya juga akan cepat. Nah, sehingga bisa mengakibatkan efek Doppler dan itu merupakan salah satu fading yang time varying ya. Nah, efek Dopplernya bisa dihitung ya supaya maksimum ya. Jadi seperti ini
Ya, jadi ada rumusnya. Oke, ini adalah merupakan dari klasifikasi small scale fading ya. Jadi berdasarkan apa nih? Multipath, time delay, itu kita punya apa? Punya flat fading, ada frekuensi selective fading. Terus berdasarkan efek Doppler, itu apa? Kita punya apa? Kita punya fast fading dan kita punya slow fading. Jadi small scale fading ini banyak sekali jenisnya gitu ya. Ada yang flat, ada yang frekuensi, ada yang fast, ada yang slow fading ya. Semua ini ada yang berdasarkan efek Doppler, ada juga karena perubahan ya, perubahan pergerakan dari usernya ya. Ini sehingga mengakibatkan delay waktu ya, seperti itu. Oke, ternyata sudah habis slide-nya. Untuk yang komunikasi data, apa namanya, sudah saya post ya, delete, silahkan kalian pelajari saja ya, mengenai komunikasi data digital. Di situ saya masukkan apa namanya, bagaimana caranya mengirimkan data secara digital. Jadi ada fisiknya, terus udah gitu biasa ya, ada apa, bentuknya seperti apa, poin, multi poin, ya seperti itu ya. Kurang lebih komunikasinya seperti ya, sama ya, maksudnya dengan yang lain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya ini dulu ya. Saya screenshot. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya stop share dulu. Nah, hari ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya ya. Jadi selanjutnya nanti kalian akan bertemu dengan kelas besar ya. Apa namanya? Kelas besarnya itu nanti oleh Pak Alfi, Pak Alfian, kalau salah ya. Nah, nanti apa namanya? Kalian nanti akan bertemu dengan beliau setelah UTS ya. Terus udah gitu, setelah UTS, setelah kelas besar, nanti kalian akan bertemu dengan Pak Kisti ya. Jadi apa namanya, ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya untuk sistem komunikasi bergerak ya. Terus yang untuk komunikasi datanya nanti setelah UTS kalian akan kelas besar ya dengan Pak Rian Wargo ya. Nah, nanti setelah kelas besar 4 kali pertemuan ya kalau nggak salah. Nanti akan ketemu lagi dengan saya untuk komunikasi data. Tapi yang untuk sistem komunikasi bergerak ini, kalian nanti akan diampu oleh Pak Kisti. Ya, jadi ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya sebelum UTS, tatap muka yang terakhir. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan saya pada saat menyampaikan materi, ada kesalahan atau ada kekurangan pada saat menyampaikan materi atau penggantian kelas ya. Apa namanya, saya harap kalian bisa melanjutkan ya dengan baik. Tetap jaga kesehatan, persiapkan untuk apa namanya, persiapkan untuk pertemuan tatap muka terbatas ya. Segera nanti setelah UTS ya. Oke, absen sudah saya absenkan untuk sistem komunikasi bergerak dan juga untuk komunikasi data ya. Jadi kalian tidak perlu absen. Dengan ini saya tutup perkuliahan sistem komunikasi bergeraknya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Untuk UTS-nya nanti saya belum memastikan apakah kita mau esai ataupun kuisis ya. Tapi nanti kalau misalkan nggak sempat, paling nanti kita akan esai aja ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.